Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Jurus mabuk pembiayaan untuk IKN. Pemerintah merencanakan pembiayaan IKN sebesar Rp466 triliun yang terdiri dari APBN sebesar 19,2% atau Rp89,4 triliun, KPBU sebesar 54,4% atau Rp253,4 triliun dan swasta Rp123,2 triliun. Swasta yang dimaksud harusnya berbentuk Foreign Direct Investment atau FDI, namun Kepala Otorita menarasikan hal yang berbeda dan tidak masuk akal. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengusulkan ide dana urunan atau crowdfunding untuk pembangunan IKN. Hal ini sangat aneh karena dana urunan membutuhkan konsensus dari publik, sementara penyusunan undang-undang IKN dinilai tidak partisipatif karena terbukti digugat oleh kelompok masyarakat. Setidaknya ada 2 gugatan yang sedang diuji oleh MK. Kelompok masyarakat tersebut dipimpin oleh Marwan Batubara dan juga Profesor Din Syamsuddin. Ide dana urunan adalah ide yang tidak masuk akal dan ide yang memberikan sinyal keputusasaan karena tidak ada lagi investor asing yang tertarik dalam pembangunan IKN. Uni Emirat Arab sudah berkomitmen memberikan 20 miliar dolar Amerika Serikat. Namun, Arab Saudi belum memberikan keputusan angka komitmennya. Besar kemungkinan Arab Saudi tidak berkenan memberikan karena dananya dibutuhkan untuk proyek dalam negeri Arab Saudi seperti proyek Jeddah Center, sebuah proyek pariwisata baru Pangeran Muhammad bin Salman yang bernilai 20 miliar dolar Amerika Serikat. Pasca hengkangnya investor besar proyek IKN yaitu SoftBank, kelayakan pembangunan IKN menjadi menyusut 80% dan tidak sesuai dengan desain awal. Bagaimana tidak, dana 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 1.430 triliun rupiah tiba-tiba tidak tersedia. Sementara yang tersedia hanya komitmen dari Uni Emirat Arab, yaitu sekitar 20% dari 100 miliar dolar Amerika. Itu pun dinilai belum konkret karena dananya belum masuk ke otorita IKN alias baru komitmen lisan. Proyek IKN yang digembar-gemborkan beberapa tahun ini menjadi tidak jelas kelanjutannya. Nuansa optimis masa depan proyek IKN ini semakin suram bila mengharapkan investasi yang bersifat FDI seperti SoftBank atau Uni Emirat Arab. Muncul kemudian ide memanfaatkan pasar modal nasional dan internasional untuk membiayai proyek IKN. Ide itu disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui Indonesia Investment Authority. Ide dana urunan itu membutuhkan dana besar yang akan sulit untuk dicapai. Seperti pengalaman sebelumnya, masyarakat berupaya urunan untuk membeli kapal selam, tapi gagal diwujudkan. Apalagi di situasi yang kenaikan berbagai kebutuhan pokok masyarakat, tentunya secara langsung akan mempersempit peluang terlaksananya ide crowdfunding tersebut. Sebelumnya diberitakan bahwa Kepala Otorita IKN mengatakan pembangunan IKN ini berpeluang didanai urun dana masyarakat. Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengatakan pembangunan IKN bisa berasal dari masyarakat melalui crowdfunding atau urun dana. Keikutsertaan masyarakat dianggap membuat tata kelola pembangunan ibu kota supaya lebih baik. Nanti kan bisa juga dari masyarakat pakai crowdfunding. Segala model creative funding akan kami eksplor, kata Bambang. Agar masyarakat mau mendanai pembangunan IKN, kata dia, peran APBN cukup penting sebagai jangkar yang menciptakan kepercayaan bagi calon investor. Dia menilai keikutsertaan masyarakat dapat membuat tata kelola pembangunan IKN baik. Bambang juga mengatakan pada 3 tahun ke depan, proyek pembangunan IKN mendapatkan kepercayaan pasar. Nantinya pemodal atau swasta akan masuk dengan jumlah investasi yang besar. Tentunya mereka ingin lihat keseriusan pemerintah untuk memulai. Menurutnya, jika kredibilitas organisasi otorita IKN sudah terjaga, investor pasti melirik dan tertarik masuk menanamkan modal. Apalagi berdasarkan pengalamannya di Asian Development Bank atau ADB, lembaga multilateral masuk jika ada quality insurance. Mereka tidak akan masuk kalau ini setengah-setengah. Jadi biasanya memberikan kenyamanan bagi investor untuk masuk, walau masuknya sedikit, itu auranya aura positif karena menciptakan kepercayaan. Dia berharap dalam 2-3 tahun ini, utamanya pembangunan IKN mulai menggunakan dana dari APBN, dan APBN kata dia akan menjadi daya ungkit untuk menarik kepercayaan pasar. Aktivis gugat Undang-Undang IKN ke MK, sebut pemindahan ibu kota ini bentuk tirani dari kekuasaan. Suara lantang mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menggegar singgung soal aset negara di Jakarta. Pasalnya, ibu kota negara Jakarta yang sudah ditetapkan pindah di Kalimantan Timur itu bernama Nusantara.
Menurut Din Syamsuddin, tidak ada urgensi dalam pemindahan ibu kota negara ke Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur. Segera kita gugat Undang-Undang Ibu Kota Negara itu ke Mahkamah Konstitusi, kata Din pada hari Kamis 20 Januari. Menurutnya di masa COVID-19 di mana negara lebih berkewajiban memenuhi kebutuhan dasar, yakni kesehatan dan ekonomi rakyatnya, daripada memindahkan ibu kota negara baru. Dengan lilitan utang yang terus menggunung, keputusan memindahkan ibu kota adalah kebijakan yang tidak bijak. Din Syamsuddin juga sangat menyesalkan jika demi keputusan memindahkan ibu kota hingga menjual aset negara di Jakarta. Lebih dari itu, deklarator koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI itu juga mengkhawatirkan kondisi lingkungan hidup yang terancam merusak demi keuntungan kaum oligarki. Pemindahan ibu kota negara adalah bentuk tirani kekuasaan yang harus ditolak. Begitu ucap Din Syamsuddin. Mantan Ketua PP Muhammadiyah, Profesor Din Syamsuddin akan melakukan langkah nyata dalam menolak pemindahan ibu kota, yakni dengan mengajukan gugatan Undang-Undang Ibu Kota Negara ke Mahkamah Konstitusi. Din Syamsuddin menilai pemindahan IKN di masa pandemi tidak memiliki urgensi apapun. Merespon upaya hukum yang dilakukan Din Syamsuddin direspon oleh pengamat hukum Universitas Al-Azhar Indonesia, Suparji Ahmad. Menurut Suparji, apa yang dilakukan mantan Ketua Dewan Pertimbangan MUI itu adalah hal yang biasa dalam negara demokratis. Kata Suparji, siapapun yang merasa dirugikan bisa menyalurkan hak konstitusionalnya melalui Mahkamah Konstitusi. Pihak yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya atas suatu undang-undang pada dasarnya dapat menguji konstitusionalitas undang-undang itu kepada MK. Demikian kata Suparji. Dijelaskan Suparji, dengan digugat ke MK, Undang-Undang IKN dapat diuji dari aspek formil maupun material. Melalui MK akan diuji pada aspek formil dan material dari undang-undang itu, termasuk juga akan diuji bukti kerugian konstitusional daripada pemohon. Begitu pungkasnya. Selain itu, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, Ujang Komarudin juga menilai proyek pemindahan ibu kota negara baru dari DKI Jakarta ke Kalimantan Timur hanyalah proyek milik elit pemerintah. Proyek yang bakal menggunakan anggaran pemilu dari Pemulihan Ekonomi Nasional atau PEN itu dinilai bukan berdasarkan kepentingan rakyat. IKN itu kan kepentingan elit, bukan kepentingan rakyat. Kurang tepat jika anggaran pemulihan ekonomi untuk EKN, kata Ujang saat dihubungi. Ujang juga menyayangkan adanya pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyebutkan anggaran pemindahan IKN tahun 2022 akan mencatut anggaran PEN. Padahal, seyogyanya anggaran PEN dimaksimalkan untuk rakyat yang kini masih terdampak pandemi.